Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita semua mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah. Ya Allah, sekali ini kita meminta niat bersama untuk selalu menetapkan niat dan melandaskan setiap nafas sebagai niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga kita bersama-sama menghadirkan diri dan pikiran untuk mencari ilmu serta dapat mengamalkan ilmu yang didapatkan sehingga menjadi bermanfaat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang narkoba dalam Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, narkoba adalah masalah besar di negeri ini. Kehadiran narkoba sudah merambah ke daerah-daerah dan pelosok-pelosok desa. Hadir dengan membawa perubahan bagi masyarakat yang dulunya banyak sekali masyarakat yang sekarang sudah berganti malusnya dengan mengonsumsi narkoba atau zat adiktif. Obat-obatan terlarang yang semuanya itu merusak dan mendorong bagi tubuh, bahkan parahnya kebagian sehingga menjadi tidak normal. Adapun dampak dari narkoba kita ketahui bersama adalah dapat membuat si pemakaian dapat akan menurun, mengalami kerusakan otot dan jantung, memiliki perilaku seperti orang gila, dan terakhir yaitu lebih agresif. Pandangan Islam terhadap narkoba itu begitu parahnya kerusakan yang diderita oleh para pemakai narkoba, sehingga kehilangan akal sehat, mengalami kerusakan otot dan jantung, memiliki perilaku tidak normal dan lebih sensitif dalam berinteraksi manusia. Jadi kita kembali generasi dan usaha. Seperti yang dirahmati Allah, mari kita kembali ke hubungan pertama. Bahwasannya narkoba dalam pandangan Islam dilarang bebas, bahkan apabila tidak boleh disentuh sama sekali. Secara umum, Islam menggariskan atau melarang untuk mendekati narkoba atau melakukannya, dikarenakan kadar bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, yang mengakibatkan kemandirian, yang menyebabkan akal dan hati tidak berfungsi, menimbulkan keresahan dan kerugian, tanpa menyebabkan binasanya kehidupan seseorang. Sebelum masalah narkotika ini menjadi masalah dunia, terdapat suatu jenis yang berdampak sama, yaitu minuman keras atau miras. Minuman keras mempunyai pengaruh ketika minumnya dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Dalam Islam, jenis semacam ini disebut khamar dan dilarang mengonsumsinya. Allah melarang meminum khamar sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban keberhaan, kombinasi dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhnya perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Kamu merupakan sebuah keresahan, permusuhan, dan kebencian yang akan mengancam persatuan dan kesatuan dan akan menjamin manusia untuk takut pada Allah. Selanjutnya yaitu dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 9 Allah berfirman, sesungguhnya syaitan itu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena meminum khamar dan berjudi itu dan mengalami kamu lagi mengingat Allah dan sebagainya, maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan ini. Dalam Islam, narkotika ini sering disebut nasyid. Dalam buku karangan Ibnu Taimiyah disebutkan bahwa nasyid itu sebenarnya haram. Kemudian dikenakan hukum sebagai orang yang disebut haram. Kemudian berpendapat bahwa barang siapa yang mengumpulkan minum nasyid, namanya sendiri tempat. Generasi muda dan narkoba merupakan dua hal yang hubungan erat karena belakangan ini banyak sekali ditemui di beragam kasus narkoba yang melibatkan generasi muda kita. Bukan hanya sebagai pemakai, tidak sedikit generasi muda yang lain menjadi pengedar narkoba, sehingga makin membuat kelas tentang narkoba di lingkungan generasi muda.
Terlibatnya generasi muda Indonesia pada jaringan narkoba internasional juga disinyalir telah mereka terjadi akhir-akhir ini, sehingga membuat pihak kepolisian dan aparat yang terkait terus bekerja ekstra untuk mengungkap serta meminimalkan hal-hal yang tidak tersebut. Satu hal yang sungguh mencengangkan adalah makin luasnya peredaran narkoba saat ini. Bahkan telah merambah sampai ke lingkungan sekolah dasar. Sebuah tamparan yang cukup keras bagi para penegak hukum tentu saja. Kita tidak bisa semena-mena menyalahkan para generasi muda tersebut mengapa sampai mereka terjerumus dalam kemacetan tersebut. Adalah sebuah langkah yang bijak untuk mencari akar permasalahannya. Mengapa sampai mereka tergelincir ke dunia narkoba? Bila misi pertama adalah mengadakan orang tua yang dapat memberikan satu kasih sayang kepada anaknya, maka pola pendekatan kepada orang tua harus segera dilakukan. Demikian juga bila temukan pemicu masalah yang lain. Membicarakan generasi muda yang terlibat dalam dunia narkoba, terutama yaitu generasi muda sebagai pemimpin narkoba, bukanlah langkah penyelesaian yang bijak. Keputusan tersebut tidak menyelesaikan masalah yang terjadi sebenarnya hanya meredam rasa sakit dan ibarat menyimpan bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Yang paling bijak adalah menempatkan generasi muda sebagai pemakai narkoba dan tepat rehabilitasi sehingga para pemakai narkoba tidak merasa tersaing, terasing, dan bersalah berpanjangan sehingga akan menimbulkan masalah yang baru di kemudian. Hal ini sangat penting mengingat para generasi muda merupakan tulang punggung negara dan merupakan calon bangsa di masa yang akan datang. Oke, demikianlah seluruh pandangan Islam terhadap narkoba. Semoga kita semua dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita, seluruh keluarga, kerabat terjebak ke dalam narkoba. Dan segala akibatnya yang sekiranya itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kata salah yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.